Dia bangun pukul 6.30. Dia menyiapkan sarapan, nasi, sup, lauk pauk disusun dengan ketenangan dan efisiensi seorang pria yang telah melakukan ini setiap pagi selama bertahun-tahun. Dia menyiapkan kotak makan. Dia memeriksa tas ransel untuk pekerjaan rumah, botol minum, kotak pensil. Dia mengantar putrinya ke sekolah, menggenggam tangan kecilnya di penyeberangan, mengangguk sopan kepada orang tua yang lain. Dia pergi bekerja. Dia duduk di meja. Dia mengurus dokumen. Dia makan siang dengan bekal minimarket. Dia pulang. Dia membantu pekerjaan rumah. Dia memasak makan malam. Dia membacakan dongeng pengantar tidur. Dan dia mematikan lampu. Inilah kehidupan sehari-hari Lee Do-jun. Pegawai negeri sipil, ayah tunggal, pria paling biasa di Korea Selatan. Dia juga adalah iblis surgawi, master seni bela diri tertinggi dari dunia lain. Sosok yang kekuatannya jauh melampaui ambang batas pemahaman manusia, hingga kata kuat pun tidak cukup untuk menggambarkan apa yang sanggup dia lakukan. Dia pernah meluluh lantakkan sebuah gunung karena sesuatu di baliknya mengganggunya. Dia mengalahkan pasukan, dan dia menumbangkan para dewa. Dan sekarang, dia menyiapkan kotak bekal. Inilah My Dad is Too Strong. Dan ini, entah bagaimana, adalah salah satu kisah paling menghangatkan hati dalam keseluruhan medium ini. Selamat datang kembali di Manhwa Recap Vault. Protagonis yang terlalu kuat adalah salah satu archetype paling andal dalam manhwa. Karakter yang sangat kuat, sehingga hiburannya bukan datang dari pertanyaan apakah dia akan menang, melainkan seberapa absurd kemenangannya dan bagaimana semua orang di sekitarnya bereaksi. My Dad is Too Strong mengambil formula itu dan menambahkan sesuatu yang mengubah seluruh register emosional cerita. Seorang putri. Seorang anak yang tidak tahu ayahnya itu siapa sebenarnya. Sebuah alasan bagi makhluk paling kuat yang masih hidup untuk berpura-pura menjadi biasa. Komedinya luar biasa. Tapi di balik komedi itu, ada sesuatu yang sangat nyata. Lee Do-jun, dalam kehidupan sebelumnya, adalah pria yang benar-benar biasa. Pegawai negeri sipil, kantor pemerintahan, jenis pekerjaan yang berjalan di atas formulir, prosedur, dan jenis kebosanan institusional khusus yang dikenali oleh siapapun yang pernah berurusan dengan birokrasi. Dia tidak menonjol. Dia tidak ditakdirkan untuk kebesaran. Dia adalah pria yang berangkat kerja, pulang ke rumah, dan menjalani hidup yang begitu agresifnya normal, sehingga tidak layak diceritakan dalam satu kalimat pun di cerita manapun. Dan kemudian dia dipanggil ke dunia lain. Elemen isekai dalam manhwa ini ditangani dengan efisiensi yang tidak biasa. Sang penulis, Gae Byox, tidak menghabiskan waktu panjang untuk menjelaskan mekanika pemanggilan atau struktur dunia lain itu. Yang penting adalah apa yang terjadi di sana. Dan yang terjadi di sana adalah bahwa Lee Do-jun, pria biasa, tidak menonjol. Lee Do-jun menemukan bahwa aturan yang mengatur dunia asalnya tidak berlaku. Di dunia baru ini, dunia seni bela diri, kultivasi, dan hierarki kekuatan yang menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati, tubuh Do-jun merespons latihan dengan kecepatan dan intensitas yang menentang setiap prinsip yang berlaku. Dia menjadi semakin kuat. Secara absurd, mustahil, dan kategorikal lebih kuat. Bukan melalui kejeniusan atau takdir atau keunggulan garis darah warisan, melainkan melalui ketekunan keras kepala murni yang diterapkan pada tubuh yang, karena alasan yang tidak pernah sepenuhnya dijelaskan cerita dan tidak perlu dijelaskan, sekadar menolak berhenti berkembang. Dia mendaki hierarki bela diri. Bukan dengan keanggunan, melainkan dengan konsistensi metodis dan tekun seorang pegawai negeri sipil yang mengerjakan antrean. Satu lawan setiap kali, satu tingkat setiap kali, satu teknik setiap kali. Sampai tidak ada lagi yang tersisa di atasnya. Iblis surgawi. Di Murim, dunia bela diri, gelar itu bukanlah sekadar peringkat. Itu adalah kategori tunggal, sosok di puncak, yang terkuat. Pribadi yang kekuatannya mendefinisikan langit-langit dari apa yang mungkin, karena tidak ada satupun yang hidup pernah melampauinya. Lee Do-jun mencapai puncak itu dan berdiri sendirian di sana. Dan dunia yang memanggilnya tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan kecuali pertanyaan yang mendefinisikan sisa cerita ini. Sekarang apa? Jawabannya, bagi Lee Do-jun, langsung dan tidak rumit. Dia ingin pulang. Bukan karena hidupnya di dunia lain tidak memuaskan. Bukan karena dia lari dari sesuatu. Karena dia memiliki sebuah kehidupan. Kehidupan yang nyata. Di sebuah dunia tempat putrinya tumbuh tanpa kehadirannya, dia menemukan jalan pulang. Mekanikanya bukanlah intinya. Yang penting adalah kepulangannya. Lee Do-jun kembali ke kehidupan biasanya sambil membawa kekuatan iblis surgawi yang terakumulasi di dalam tubuh yang tampak persis seperti sebelum dia pergi. Seorang pegawai negeri sipil paruh baya, sedikit lelah, sedikit lembek di sekitar perutnya.
Jenis pria yang tidak akan dilirik dua kali oleh siapapun. Jurang antara penampilan dan kenyataan dirinya, jurang itulah keseluruhan cerita ini. Putrinya adalah alasan dari segalanya. Saya ingin tegaskan hal ini karena hal itu mengubah sifat fantasi kekuasaannya secara keseluruhan. Sebagian besar cerita protagonis yang terlalu kuat berpusat pada kekuatan itu sendiri. Hiburannya datang dari menyaksikan kekuatan tak terhentikan berinteraksi dengan dunia yang tidak paham siapa yang sedang dihadapinya. Sang protagonis menikmati keunggulannya, entah secara terbuka atau melalui kepura-puraan kerendahan hati yang tipis. Kekuatan itulah intinya. Dalam My Dad is Too Strong, kekuatan adalah hambatannya. Do-jun tidak ingin menjadi iblis surgawi. Dia ingin menjadi seorang ayah. Dia ingin mengantar putrinya ke sekolah tanpa secara tidak sengaja meretakkan trotoar. Karena tubuhnya beroperasi pada level output fisik yang dirancang untuk meluluh lantakkan monster sebesar gunung, bukan untuk berjalan di trotoar perumahan. Dia ingin membantu pekerjaan rumah tanpa auranya bocor dan membuat pensil melayang. Dia ingin menghadiri pertemuan orang tua dan guru tanpa para hunter S-rank di kota merasakan kehadirannya dan memasuki status siaga tinggi. Putrinya, muda, cerdas, dan dengan polosnya tidak menyadari bahwa ayahnya bisa meratakan kota tempat mereka tinggal, adalah jangkar yang menjaga cerita ini tetap membumi. Hubungan mereka ditulis dengan kekhususan yang hanya bisa datang dari pengamatan. Cara Do-jun ribut soal makanannya. Cara dia panik secara kasat mata ketika sang anak menyebut seorang anak laki-laki di kelasnya. Sang iblis surgawi, pria yang mengalahkan para dewa, gemetar oleh konsep cinta monyet anak sekolah, cara dia muncul di setiap acara sekolah, duduk diam di barisan belakang, dan tersenyum bangga dengan ketulusan yang begitu transparan dan begitu nyata, sampai membuat pembaca merasakan hal-hal yang seharusnya, menurut tolok ukur apapun yang masuk akal, tidak mungkin dirasakan dari cerita tentang protagonis yang terlalu kuat. Komedinya muncul secara organik dari dinamika ini. Do-jun tidak sedang berpura-pura lemah. Dia benar-benar berusaha menjadi normal. Tapi kenormalan itu sulit ketika kondisi fisik dasarmu melampaui apa yang dianggap mungkin oleh dunia ini. Dia membuka toples dan tutupnya hancur berantakan. Dia menepuk punggung rekan kerja dan membuat rekannya itu terhuyung. Dia menepuk lalat dan melubangi tembok. Setiap insiden itu kecil, masing-masing dimainkan sebagai komedi dan masing-masing memperkuat ketegangan inti. Makhluk paling kuat di planet ini mati-matian berusaha cukup lembut untuk dunia tempat putrinya tinggal. Masalahnya, dan inilah mesin yang menggerakkan 237 episode di 5 musim, adalah bahwa dunia Lee Do-jun tidaklah aman. Ini adalah versi Korea modern di mana gerbang, dungeon, dan monster adalah kenyataan. Para hunter, individu dengan kemampuan yang telah terbangunkan, membentuk kelas elit, melakukan raid, membersihkan dungeon, dan melindungi populasi sipil dari ancaman yang tidak bisa ditangani oleh kekuatan militer konvensional. Sistem hunter beroperasi pada skala peringkat. Rank E di bagian bawah, nyaris superhuman, berguna untuk pembersihan tingkat rendah. S-rank di puncak. Individu dengan kekuatan begitu besar sehingga mereka pada dasarnya adalah aset nasional, dilacak oleh pemerintah, didekati oleh guild, dan diperlakukan dengan rasa hormat hati-hati yang dikhususkan bagi orang-orang yang bisa menimbulkan kerusakan besar jika cukup termotivasi. Lee Do-jun tidak terdaftar pada skala ini. Bukan karena dia di bawahnya, melainkan karena dia begitu jauh di atasnya, sehingga instrumen pengukuran tidak bisa memproses apa yang sedang dibacanya. Ketika dia diuji, yang terjadi di awal cerita melalui ketentuan birokratis yang mewajibkan semua warga negara menjalani penilaian kebangkitan, mesin itu tidak mengembalikan hasil S-rank. Mesin itu rusak secara harfiah. Teknologi yang dirancang untuk mengukur batas atas kemampuan manusia berhadapan dengan Lee Do-jun dan berhenti berfungsi. Karena konsep batas atas tidak berlaku pada dirinya, dia berbicara mengelak keluar dari situ. Keterampilan birokratis yang dikembangkan selama bertahun-tahun pengabdian sipil dikerahkan untuk menavigasi sistem institusional yang ingin mengklasifikasikannya. Dia mengisi formulir yang tepat. Dia bicara dengan orang yang tepat. Dia memanfaatkan celah prosedural dengan kefasihan seorang pria yang telah menghabiskan karirnya di dalam persis sistem semacam itu. Hasilnya, resmi diklasifikasikan sebagai warga negara biasa. Tidak ada kebangkitan, tidak ada rank hunter, tidak ada apa-apa di sini. Tapi dunia terus menghasilkan situasi di mana tidak ada apa-apa di sini menjadi semakin sulit dipertahankan. Monster menerobos gerbang dekat sekolah putrinya. Do-jun menghabisi mereka seketika, tak kasat mata, dengan sentakan kekuatan yang begitu presisi dan begitu cepat, sehingga para hunter S-rank yang datang menangani situasi itu
hanya menemukan mayat dan tidak menemukan penjelasan. Para perekrut guild merasakan jejak energi residual yang tidak bisa mereka identifikasi, mulai mengendus-endus di sekitar lingkungannya. Lembaga pemerintah yang memantau pembacaan kekuatan anomali menandai distriknya sebagai zona perhatian tanpa memahami alasannya. Setiap gangguan memaksa Dojun untuk menyesuaikan seberapa banyak kekuatan yang bisa dia gunakan tanpa terdeteksi. Bagaimana dia bisa melindungi putrinya tanpa mengungkap siapa dia sebenarnya? Bagaimana seorang pria yang bisa memecahkan setiap masalah di dunia dengan satu pukulan saja menavigasi dunia yang menuntut kehalusan, pengendalian diri, dan keterampilan sosial khusus untuk menjadi mudah dilupakan? Pemeran pendukung meluas melalui proses ini. Sesama orang tua di sekolah putrinya yang menyadari bahwa Dojun selalu mencurigakan berada di dekat insiden yang selesai sendiri. Para hunter yang berjumpa dengannya dalam konteks sipil dan mengalami ketidaknyamanan instingtif yang menggelisahkan dan tidak bisa mereka jelaskan. Otak hewani yang mengenali predator yang tidak bisa dikategorikan oleh akal sadar. Para pejabat pemerintah yang terus menemukan namanya berdekatan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa menentukan apakah dia saksi, korban, atau sesuatu yang lain sepenuhnya. Komedi kesalahan ini meningkat dengan indahnya sepanjang musim-musim cerita. Setiap nyaris terungkap menaikkan taruhan. Setiap penyembunyian yang sukses membutuhkan solusi yang semakin kreatif. Dan melalui semua itu, perhatian utama Dojun, satu-satunya perhatian sejatinya, adalah apakah dia akan tiba di rumah tepat waktu untuk memasak makan malam. Tapi Manhwa memahami bahwa penyembunyian tanpa pengungkapan sesekali menciptakan frustrasi. Penonton perlu melihatnya. Mereka membutuhkan momen ketika topengnya tergeser, ketika pegawai negeri sipil itu menghilang, dan iblis surgawi muncul ke permukaan, dan jurang antara apa yang diyakini semua orang dengan apa yang sebenarnya nyata menjadi terlihat dengan cara yang tidak bisa dirasionalkan. Momen-momen ini adalah puncak struktural dari setiap musim. Gebyok S menjadwalkannya dengan disiplin seorang penulis yang paham bahwa pengendalian membuat dampaknya berlipat ganda. Anda menunggu. Anda menyaksikan Dojun kebingungan melalui pertemuan orang tua dan guru, menghindari perekrut guild, dan berpura-pura kesulitan dengan tas belanjaan. Anda menyerap komedi kehidupan sipilnya. Dan kemudian sebuah ancaman datang yang terlalu besar, terlalu cepat, terlalu berbahaya untuk kehalusan. Dan tangan Dojun bergerak. Sekali. Bos monster, jenis entitas yang membutuhkan rombongan raid S rank penuh, persiapan berminggu-minggu, dan proyeksi korban yang diterima lenyap dari keberadaan. Bukan dikalahkan, bukan ditundukkan, dihapuskan. Dengan satu pukulan bersih, mustahil cepat, yang membawa beban dari semua yang dia pelajari di sebuah dunia tempat level kekuatan ini, adalah minimum yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Reaksilah yang menjual momen itu. Para hunter S rank, individu paling kuat di planet ini menurut pengukuran konvensional manapun, berdiri di tengah-tengah sesuatu yang tidak bisa mereka proses. Monsternya hilang, ancamannya dihabisi, dan seorang pria paruh baya dengan kemeja sedikit kusut berjalan pergi memeriksa ponselnya. Karena les piano putrinya selesai 20 menit lagi dan dia harus ada di sana. Pergeseran tonal itu disengaja dan dilakukan dengan piawai. Komedi adalah register dominan. Tapi ketika aksi muncul ke permukaan, ia muncul dengan bobot yang jarang dicapai oleh cerita protagonis OP komedik. Karena kekuatan Dojun tidak dikerahkan untuk tontonan. Ia dikerahkan dengan keengganan, presisi, dan efisiensi yang berbicara tentang puluhan tahun pengalaman di dunia tempat keraguan berarti kematian. Dia tidak menikmati momen-momen ini. Dia tidak menyantap rasa kaget di wajah para hunter yang menyaksikannya. Dia memperlakukan pertunjukan kekuatan sejatinya sebagaimana dia memperlakukan keadaan darurat di kantor, gangguan terhadap kehidupan yang sebenarnya ingin dia jalani. Ditangani secepat mungkin agar dia bisa kembali ke hal yang penting. Resital piano putrinya, makan malam, pekerjaan rumah, dongeng pengantar tidur, arsitektur emosionalnya presisi, komedi membuat Anda menyukai Dojun, aksi membuat Anda menghormatinya. Tapi pengasuhan, kerja sehari-hari yang nyata, tidak glamor, untuk membesarkan seorang anak sendirian, itulah yang membuat Anda mencintainya. Dan perkembangan itulah yang mengangkat Manhwa dari sekadar menghibur menjadi benar-benar menggugah. Genre protagonis yang terlalu kuat memiliki masalah struktural. Ketika karakter utama tidak bisa kalah, ketegangan menguap. Penonton tahu hasil setiap konfrontasi sebelum dimulai. Karena itu cerita harus menghasilkan minat dari sesuatu selain pertanyaan kemenangan. Dari komedi, dari karakter, dari jurang antara kekuatan protagonis dengan persepsi dunia terhadapnya.
My Dad is Too Strong memecahkan masalah ini dengan membuat taruhannya bersifat personal alih-alih fisik. Do Jun tidak bisa kalah dalam pertarungan. Tapi dia bisa kehilangan anonimitasnya. Dia bisa kehilangan kehidupan tenangnya. Dia bisa kehilangan kenormalan yang pantas dimiliki putrinya. Dan yang telah dia perjuangkan di dunia yang berbeda, melawan musuh yang berbeda, dengan senjata yang berbeda, untuk dia sediakan baginya. Ancamannya bukan monster. Ancamannya adalah keterungkapan. Dan manhwa menghasilkan ketegangan sejati dari premis ini di sepanjang seluruh cerita, sepanjang 237 episode, karena konsekuensi dari keterungkapan adalah secara emosional katastrofik dengan cara yang tidak mungkin dicapai oleh kekalahan fisik. Jika dunia menemukan apa Lee Do Jun sebenarnya, hidup putrinya berubah selamanya. Dia menjadi target. Titik leverage, anak dari makhluk paling kuat di planet ini, yang membuatnya secara bersamaan menjadi orang yang paling dilindungi dan paling terancam. Do Jun mengetahui hal ini. Setiap penyembunyian, setiap pengelakan, setiap momen kelemahan yang dipentaskan, adalah keputusan untuk melindungi putrinya dari konsekuensi dari hakikat dirinya sendiri. Dan beban dari keputusan itu, yang dijaga setiap hari, tanpa pengakuan, tanpa siapapun memahami pengorbanannya, adalah yang memberi komedi ini kedalamannya. Anda tertawa karena seorang pria yang bisa menghancurkan benua sedang panik soal acara penjualan kue di sekolah. Tapi di balik tawa itu adalah seorang ayah yang memikul beban kekuatan absolut dan telah memilih secara sengaja dan berulang-ulang untuk meletakkannya agar anaknya bisa memiliki kehidupan yang normal. Gae Byok S menulis cerita ini sepanjang 5 musim dan 237 episode, menyelesaikannya pada Desember 2025. Seni Modin membawa rentang tonal dengan indah, elastis dan ekspresif selama komedi, tajam dan menghancurkan selama urutan aksi yang jarang, dan benar-benar lembut selama momen-momen domestik tenang yang membentuk tulang punggung emosional cerita. Manhwa tersedia di Kakao Page dalam bahasa Korea dan melalui terjemahan penggemar. Cerita ini sudah tamat, yang berarti Anda bisa membaca seluruh perjalanannya dari awal sampai akhir tanpa menunggu pembaruan. Jika Anda mencari fantasi kekuasaan yang juga, secara diam-diam dan tanpa pengumuman, adalah sebuah cerita tentang menjadi ayah. Tentang apa artinya menjadi yang terkuat dan memilih kelembutan, memikul kapasitas untuk penghancuran absolut, dan menghabiskan hari-hari Anda untuk menyiapkan kotak bekal. My Dad is Too Strong adalah manhwa yang tidak Anda sadari Anda butuhkan. Beritahu saya di kolom komentar jika Anda telah membacanya. Manhwa Recap Vault membahas cerita-cerita paling menarik dalam genre ini setiap minggu. Subscribe jika Anda ingin hadir di sini untuk yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.